Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kekalahan demi kekalahan yang diderita oleh PDIP makin membuat Sekjen PDIP Hasto Kristianto lupa diri. Bahkan Sekjen PDIP ini, teman-teman, Pak Hasto ini sampai lupa diri menyerang siapapun kelompok-kelompok yang berseberangan dengan partainya. Terlihat dari berbagai serangan-serangan dari komentar-komentar Pak Hasto yang menyerang pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, disebutnya sebagai pemerintah otoriter curang yang memanipulasi pilkada sehingga PDIP dikalahkan di berbagai kantong-kantong banteng atau wilayah-wilayah yang sering atau sudah lama dikuasai oleh PDIP. Ya teman-teman, hari ini Pak Hasto kembali mengucapkan sebuah kata-kata atau kalimat yang sangat provokatif, di mana Pak Hasto menyebut rakyat bakal melawan, rakyat diminta untuk angkat senjatanya melawan ketidakadilan. Tentu hal ini bisa dikategorikan sebagai makar karena Pak Hasto di sini teman-teman sudah memprovokasi masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah untuk melakukan perlawanan. Kendati teman-teman kita tidak tahu perlawanan seperti apa yang akan dilakukan oleh Hasto, apakah perlawanan lewat MK dengan mengajukan keberatan atau ketidakpuasan atau menolak hasil pemilu, atau perlawanan secara fisik melakukan pemberontakan nyata seperti pemberontakan yang pernah terjadi di era-era sebelumnya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan secara langsung pernyataan yang menyebut bahwa Hasto mengajak rakyat Indonesia untuk melawan. Melawan siapa? Melawan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dipertontonkan atau yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tanpa panjang lebar lagi teman-teman, kita simak video selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan pers. Hari ini di tempat yang sangat bersejarah, di kebagusan rumah kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Tempat ini menjadi saksi kekuatan arus bawah. Ketika PDI saat itu berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter, maka rapat-rapat partai diadakan di tempat ini. Mengapa? Karena tidak ada satu hotel pun yang berani mengizinkan rapat PDI di dalam kepemimpinan Orde Baru. Maka di tempat yang bersejarah ini dilakukan suatu spirit yang sama. Ketika saat ini kita menghadapi watak demokrasi yang mencoba dibajak oleh kekuasaan, demokrasi yang diintimidasi dan dengan tebaran bansos. Dan untuk itu dari kebagusan ini kami meyakini bahwa kekuatan arus bawah, kekuatan rakyat akan melawan berbagai bentuk penyimpangan demokrasi, menyelamatkan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu Ibu Mega beserta keluarga didampingi Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, dan seluruh keluarga besar beliau, Mas Pramono Anung dan Rano Karno, telah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memilih. Semoga dari Indonesia lahir pemimpin-pemimpin yang merakyat, pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya kemerdekaan dan kedaulatan untuk membela rakyat, bukan membela elit kekuasaan yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Untuk itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, proyeksi untuk Dari monitoring 3 hari yang lalu itu menunjukkan optimisme. Meskipun di beberapa wilayah PD Perjuangan mencoba dikepung, tetapi kami menyatu dengan kekuatan rakyat. Sehingga dari target-target yang ditetapkan oleh DPP PD Perjuangan secara overall untuk mencapai kemenangan 54% itu bisa semoga bisa dicapai. Jakarta saja atau mungkin Jawa Tengah? Ya termasuk seluruh Indonesia, bahkan Aceh, Bengkulu itu kami bisa menangkan, di Papua. Apalagi tadi sambil bercanda Ibu Mega mengatakan kepada Pak Pramono Anung, pokoknya nanti setiap hari saya akan menanam pohon di taman-taman di Jakarta. Karena Ibu Mega memberikan oksigen kehidupan melalui hobi beliau untuk menanam, merawat tanaman, merawat pertiwi, membersihkan sungai, melakukan suatu politik tata ruang yang membuka ruang-ruang publik sehingga rakyat Jakarta akan hidup jauh lebih bahagia karena lingkungannya seperti kota Surabaya di bawah sentuhan Ibu Risma. Pak Sekjen, untuk monitoring Jawa Tengah seperti apa Pak Sekjen? Sedang kami lakukan terus-menerus. Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan.
Di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi, rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli, itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut. Kalau Jakarta tadi optimis apa putaran? Kami optimis dengan melihat data yang terakhir, pergerakan dari seluruh kelompok civil society, relawan, dan Jakarta ini masyarakatnya sangat cerdas. Mas Pram menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan. Misalnya ada seluruh gubernur di Jakarta, dimulai dari Bang Yos, Bang Foke, kemudian Ahok, Anies Baswedan, semua bersatu, dan persatu paduan ini menunjukkan Mas Pram adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh komponen. Maka kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dari seluruh relawan Mas Anies Baswedan, Pak Ahok, ya semua bergerak. Mas, saat Presiden Prabowo memberikan endorsement secara langsung ya dalam bentuk video di Banten dan juga Jawa Tengah, itu PDIP tanggapannya seperti apa, Mas Hasto? Apakah tetap optimis intinya pasangan yang diusung PDIP akan tetap menang gitu di daerah itu? Ya, kami percaya bahwa kekuatan yang didukung oleh seluruh segenap elemen bangsa seperti Mas Pram dan Mas Rano mampu mengalahkan berbagai endorsement yang sifatnya orang per orang. Karena kekuatan rakyat itulah inti dari demokrasi, dan inilah yang harus kita selamatkan. Ya, cukup ya. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menerangkan terkait kondisi terkini pasca pilkada dan juga beberapa wilayah yang memang teman-teman ada PDIP yang menang, ada juga ini PDIP yang kalah. Salah satunya di Jawa Tengah di mana PDIP dikalahkan oleh koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju, dan juga di Jakarta di mana secara mengejutkan PDIP mampu mengalahkan Koalisi Indonesia Maju yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Ya teman-teman, saat menang sekali lagi Pak Hasto itu menyebut semua pilkada berjalan dengan lancar, dengan adil, tidak ada kecurangan. Tapi ketika kalah teman-teman, pernyataan-pernyataan positif itu langsung berubah menjadi sebuah tuduhan adanya kecurangan, manipulasi pilkada serentak yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu hal ini kesannya tidak fair teman-teman. Karena saat PDIP menang maka semua peraturan ditaati. Tapi kalau misalnya PDIP kalah maka PDIP lah yang dicurangi. Dan hal inilah yang membuat masyarakat atau netizen atau yang berseberangan dengan PDIP dengan Pak Hasto ini agak kurang serk. Mungkin agak sedikit geram karena ya Pak Hasto tidak bisa menerima kekalahan. Tapi kalau misalnya menang ya itu nggak ada masalah. Tentu teman-teman pernyataan-pernyataan Pak Hasto ini kita harap bisa lebih berhati-hati karena menggelorakan perlawanan itu bisa dianggap sebuah tindakan makar atau provokasi terhadap pemerintah untuk melakukan pemberontakan. Ya teman-teman, informasinya sudah kita sampaikan, pernyataan Pak Hasto juga sudah kita sampaikan dengan lengkap. Teman-teman yang bakal menentukan pernyataan dari Pak Hasto tersebut. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.